Baiklah, selamat siang dan semangat pagi. Bersama saya Cak Effendi dari berita5.com. Di hadapan saya sudah hadir Pak Antoni Bahtiar. Ini kita ingin ngobrol bebas, ngobrol pintar bersama Cak Effendi dan Cak Antoni Bahtiar. Ini Pak Antoni, selamat siang Pak. Selamat siang, selamat pagi ya masih. Oh, selamat pagi ya. Pagi. Ya, masih pagi ya. Oke. Ini kita di salah satu kafe, asik nih tempatnya, dan kita mudah-mudahan bisa ngobrol enak sesuai dengan alur. Kalau saya melihat ini 13 Juli kemarin ini kan sudah ditetapkan mulai masuk sekolah tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi. Oh belum ya, perguruan tinggi ya. Oh, kampus belum. Mulai dari TK lah ya kan. Ini sekarang ini saatnya pembelajaran daring gitu. Jadi masih belum bisa pembelajaran tatap muka. Apa Pak Antoni, di pandangan Pak Antoni yang mungkin saat ini mempunyai putra-putri yang sedang duduk di bangku sekolah tersebut? Ya, kebetulan kan saya punya anak yang besar kan lagi kuliah di Widya Mandala. Oh ya. Psikologi tingkat 1 semester 2. Yang nomor 2 laki di SMA kelas 2 sekarang di Saint Louis, STM. Yang ketiga yang paling kecil ini di Santa Clara kelas 4. Santa Clara kelas 4 ya. Jadi karena kebetulan istri saya kerja di bank, office hour jam 8 sampai jam 3. Sehingga saya beralih menjadi babysitter. Oh gitu. Sekaligus bapak rumah tangga. Ya padahal Pak Antoni juga sering keluar juga ya. Ada urusan bisnis ya. Iya. Double job ya. Jadi saya ini minggu ini mulai mengalami daring pertama kali ya. Sistem pembelajaran daring. Dan dia masih gagap, masih uji coba, tak lihat masih trial. Ya bagus juga ya, ini memang salah satu solusi mengingat obatnya, vaksin maupun serumnya corona ini kan masih belum ketemu. Ya tak kira ini solusi yang terbaik lah pendidikan daring ini. Cuman begini, kalau daring itu kalau kelas 4 SD saya rasa untuk mengoperasikan handphone dan lain sebagainya, saya rasa mungkin perlu didampingi orang tua. Gimana ini? Kalau orang tua nggak ada di rumah terus gimana untuk langkah selanjutnya ya? Ya betul. Memang kalau anak kelas 4 main game bisa ya kan. Tapi betul. Kalau mereka daring pakai komputer ya masih perlu didampingi orang tua. Betul. Mungkin 1-2 bulan pertama didampingi orang tua. Ya tapi memang sistem daring ini ada plus minus ya. Positifnya memang anak-anak jadi nggak main game, ada aktivitas tatap muka dengan guru dan teman-temannya, belajar tambah ilmu. Cuma negatifnya, ya bukan negatif ya, pusingnya dalam mengerjakan tugas-tugas ini nggak bisa interaktif dengan gurunya kan. Nah ini jadi masalah sendiri. Jadi kita nih yang sudah tidak pernah mikir pelajaran ya bingung juga karena banyak PR-nya kan, betul nggak? Betul. Jadi ya mungkin dalam kesempatan pagi ini mungkin semoga bisa nyampe ke para guru dan para petinggi Depdikbud di Jawa Timur bahwa untuk daring ini PR-nya jangan banyak-banyak gitu loh. Oh gitu ya. Karena yang posting juga orang tuanya kan. Jadi untuk secukupnya saja karena anak didik itu kan tidak semuanya kemampuannya sama. Kalau Jawa Timur berarti ada yang SMA berarti ya? Ada SMA. Oh gitu. Kalau SMA mungkin tidak sulit, SD dia berat. Yang berat SD. Jadi kemampuan tidak sama, contoh mungkin pelajaran yang paling pusing adalah bahasa Inggris sama Mandarin. Atau bahasa Jawa kan? Ini kan perlu ilmu khusus. Nah kita ini kan sudah lupa, sudah kurang kan? Kurang, apalagi Mandarin sama saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya asli Indonesia, ya nggak bisa bahasa Mandarin. Yang di Saint Louis ya, Oh anak saya di STM Saint Louis ya kan. Yang SD kan sudah
ada Inggris sama Mandarin. Oh iya. Tuh iya. zaman sekarang ini. Hebat. Tuh Iya, zaman iya. sekarang. Kita Betul, dulu kan SMA aja nggak ada Mandarin. Betul. Nah, makanya nggak bisa ngomong Mandarin. Iya. Nah SD ini sudah belajar bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Kan? Iya. Mamanya pusing. Jadi pulang sekolah, pulang kantor, ya apa dibebani PR ya puyeng juga. Ya coba bilang, wah ini para guru juga harus mulai agak sedikit bijaksana ya. Iya. Jangan bebani PR terlalu banyak. Iya. Karena jadi masalah di keluarga juga, Iya. berantem ini kan. Iya. Gitu. Tapi begini Pak Antoni, saya rasa ini untuk menjadikan putra-putri Pak Antoni juga bisa cerdas dan ini tidak, peran orang tua juga sangat berpengaruh, bukan hanya guru gitu kan ya. Nah, tapi barangkali apa Pak Antoni punya ide atau usulan apa sehingga bisa connect dengan guru dan lainnya ini? Iya, begini. Ini kan sekarang ini kan sudah zaman modern ya, kota besar kan. Iya. Di mana suami istri kan kerja. Iya. Kebetulan saya sementara ini karena kena corona ini memang bisnis kita agak turun ya kan. Ya. Jadi ada waktu banyak di rumah. Bisa mendampingi. Iya, bisa dampingi. Ya. Tapi kalau pas kita sibuk, sama-sama sibuk, jam kerjanya sampai malam, tidak ada waktu kita ngajarin ya kan. Iya. Terus kedua kan kita cari guru les. Iya. Alternatifnya kan, betul nggak? Betul. Nah, betul. guru les bahasa Inggris, Mandarin, matematika, komplit semua guru les. Tapi dengan adanya corona ini kita kan takut ngelesin anak kita. Iya. Sama-sama penuh dengan ini ya. Kekhawatiran. Iya, mending jadi bodoh daripada nyawanya terancam kan. Betul nggak? Betul. Kemarin kan di tengah-tengah waktu sekitar bulan April itu saya bulan Mei saya putuskan les berhenti semua. Iya. Iya kan? Les Inggris, les Mandarin, les pelajar segala macam. Itu saya kenapa? Kayak ngeri kita kan. Karena kita nggak tahu yang ikut di les itu mungkin guru lesnya atau anak-anak lain kan bawa virus kan repot. Nah, ini jadi masalah buat kita. Karena anak-anak kita sudah terbiasa les, ya kan? Begitu kena PR-nya orang tuanya kedadapan. Sehingga nanti kalau misalkan sudah pembelajaran tatap muka ini juga perlu dipikirkan begitu ya. Iya, jadi perlu dipikirkan oleh para guru kalau bisa ya. Gimana caranya sekolah tuh pulang nggak pakai PR? Nggak pakai PR. Iya, karena habis waktunya. Apa mungkin bisa full day gitu? Nah, itu cara yang baik. Iya. Jadi kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, ya Medan mungkin nggak bisa sama perlakuannya seperti sekolah di kota-kota kecil lain, kota lain. Karena mayoritas kalau kita lihat kenyataannya ya, bapak ibunya kerja. Loh kalau anaknya pulang sore, yang nungguin siapa? Iya kalau masih ada kakeknya atau neneknya, betul nggak? Ya kan yang mungkin masih mampu kondisinya. Nah kalau kakek neneknya nggak mampu, capek juga, nggak mau repot, kan kita juga nggak bisa salahin, ya kan? Pembantu belum tentu pembantu sesuai dengan harapan kita. Ya mungkin full day itu bisa dipilah-pilah ya, mana yang diperlukan sebagai alternatif. Sehingga orang tua itu bisa memilih mau ditempatkan yang full day atau tidak gitu sesuai dengan kemampuannya dia dan sesuai dengan kalau dia sibuk otomatis tentunya akan pilih full day kan gitu. Jadi kan kemarin ini kesempatannya baik, kebetulan wali kota kita kan akan yang baru ya kan ganti ya kan. Desember besok. Desember besok mungkin di sertijabnya kan mungkin bulan Februari Maret. Maret. Jadi kesempatan ini kita harap Pak Mahfud atau yang wali kota satunya PDIP yang belum keluar ya kan. Nah bisa mikirin program sekolah ini untuk anak-anak kita nanti yang lebih baik. Jadi jangan sampai pulang, wah orang tuanya nih pusing, PR-nya banyak kan. Akhirnya ada kesan sekolahnya kalau PR-nya banyak sekolahnya ngetop. Cilaka. Tapi kalau pendidikan itu peran nomor 1 atau nomor berapa? Pendidikan nomor 1. Pendidikan nomor 1 ya. Jadi ya juga mumpung ada kesempatan ngomong ini kan, ya kita himbau juga bahwa sekolah itu juga agar diajarkan budi pekerti. Budi pekerti. Tetap budaya penting ya, budi pekerti. Jadi
jangan pulang itu muridnya tuh terlalu fanatik sama pelajaran ya. Iya. Sama orang tua nggak ada waktu. Kayak itu gara-gara kebanyakan PR itu. Iya, betul. Banyak PR, banyak tugas kan, terus kena target. Apa putra-putrinya pernah mengerjakan tugas sampai malam-malam gitu? Loh ya banyak kejadiannya. Gitu. Pada waktu Ya. kemarin kuliah tuh semua itu, wah sampai PR-nya banyak. Orang tuanya ikut repot bantuin ya, ini kenyataannya loh ini. Apa bisa menimbulkan stres juga? Lu stres berantem kita. Oh gitu ya. Berantem. Iya. Ya kan akhirnya mamanya ngajarin anaknya, saya bersih-bersih rumah. Iya. Ya kan kalau enggak gantian, saya yang suruh ngajarin, mamanya bersih-bersih rumah ini. Iya. Ya ini kenyataan kota besar. Karena kebetulan kita nggak ada pembantu. Betul. Ya ini kan kota Surabaya ini sebagai kota kedua, metropolitan kedua setelah Jakarta, ya kan. Ya, jika proses pemilihan wali kota Surabaya ini berjalan lancar sesuai dengan schedule, berarti kan Februari sudah mendapatkan wali kota yang baru. Nah, berarti kepada wali kota yang baru nantinya, siapapun yang terpilih, ada pesan khusus terkait dengan pendidikan di kota Surabaya ini. Ya, kita harapkan ada program khusus yang untuk kota Surabaya, yang nggak bisa sama seperti kota-kota lain di Jawa Timur ya. Jadi ada mungkin yang sekolah-sekolah yang mungkin izinnya full day school diberi izin, ya kan, betul nggak? Bahkan kalau perlu Pemkot juga bikin salah satu sekolah mungkin SD negeri 1 atau SD negeri berapa diberikan alternatif, ya kan, di tiap wilayah. Kan seperti Surabaya kan ada 5 wilayah, pusat, timur, selatan, utara, barat, ya kan, betul nggak? Nah di tiap wilayah ini mungkin dibentuk satu masing-masing full day school, SD maupun SMP maupun SMA. Ya jadi sampai mereka makan siang pun bareng, ya kan? Karena kalau kita lihat pulang jam 1 itu makannya kacau loh. Iya, makanya ya bisa di rumah sudah capek, bingung, langsung tidur. Iya, langsung tidur. Iya. Iya kan? Terus karena PR-nya banyak, tugasnya banyak, ulangan banyak kan? Adu ngetop sekolahnya ya. Iya. Nah, jam 3 sudah langsung les lagi, jam 2 les lagi. Iya. Nggak ada waktu istirahat. Padahal sebetulnya les itu ada biayanya juga. Nah, mungkin kalau bisa dijadikan ke full day 1 biayanya sehingga lebih enak. Iya, lebih efisien dan lebih terawasi. Iya, sore juga ada waktu untuk interaksi dengan orang tua. Gitu. Nggak melulu soal pelajaran kan. Akhirnya karena terlalu ngotot ya, kalau bahasa Jawa getu ya kan, ngotot mikirin tugas-tugas PR segala macam. Akhirnya saya lihat itu hubungan anak dengan orang tua agak terganggu. Jadi kayaknya berarti ini wali kota terpilih nantinya juga harus perlu inovasi. Iya. Program khusus untuk pendidikan. Atau mungkin bisa ngambil contoh di luar yang sudah berhasil. Iya. Gitu. Di luar negeri kan ada tuh yang sekolah full day sampai jam 4 jam 5 kan? Iya. Kenapa kita nggak ada gitu loh? Iya. Nah, pemerintah itu punya sekolah pemerintah loh, bukan sekolah swasta. Kalau misalkan full day kita lakukan ya toh. 6 hari berarti ya. Full day enggak 5 hari. 5 hari ya. Jumat ya. Nah, kalau full day-nya itu diganti 3 hari sehingga cuma 3 hari sekolah gitu. Kira-kira terlalu berat, mampet. Karena full day itu kan bukan berarti sekolah tok kan. Kemarin ada wacana bahkan. Karena full day itu artinya ada waktu makan, ada waktu istirahat loh. Oh, iya. Ada waktu istirahat. Istirahat kalau di luar negeri mungkin istirahatnya ada tempat tidurnya ya. Iya. Mungkin ya. Saya nggak pernah keluar negeri soalnya. Berarti istirahat sebentar gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin istirahatnya ya santai-santai aja lah gitu, relax gitu. Setelah itu baru lanjut, tapi lanjutnya itu bukan pelajaran, tapi untuk tugas-tugas dan khusus PR. Iya. Bukan jangan sekolah terus ya, belajar juga anaknya, betul nggak? Iya. Atau olahraganya digeser ke sore. Iya. Itu maksudnya full day di sana, ya kan, betul nggak? Ya, kalau itu tadi harapannya tentang full day. Nah. Sekarang kalau proses belajar mengajarnya, ketika pandemi COVID-19 ini sudah selesai dan bisa belajar tatap muka, proses pembelajaran seperti apa kira-kira menurut Pak Antoni Bahtiar?
Ya itu, saya kira sih kalau sistem pembelajaran saat ini sih sudah baik ya, sudah baik. Ya. Ya cuman ya itu aja, bagaimana caranya anak itu pinter tapi PR-nya itu loh. Iya. Itu PR-nya sama tugasnya jangan terlalu banyak karena nggak semua kan orang tuanya nganggur di rumah. Berarti PR harus terukur ya? Iya, itu bahasanya bagus tuh, terukur dia. Terukur ya, bisa selesai satu hari. Iya, gitu ya? Jangan aduh banyak PR, aduh banyak tugas. Iya. Sekolahnya ngetop, orang tuanya remuk. Iya. Hanya berantem. Hanya orang tuanya yang mencarikan apa PR gitu kan? Berantem. Gimana nggak pusing kan? Dua-dua capek ya kan? Iya. Siapa yang mesti ngurusin itu? Iya. Ya ini kenyataan loh, ini kita bicara kenyataan ini. Iya. Ini yang terjadi di level kalangan menengah ya. Kalau yang orang kaya kan guru lesnya banyak kan enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau yang sudah level menengah ya di mana kedua orang tuanya harus kerja, ini problem sosial yang perlu dipikirkan oleh calon pemimpin kita nanti kira-kira gitu. Betul, jadi perlu inovasi-inovasi lah agar anak itu merasa nyaman, tidak stres tentunya kan. Ya, betul. Kalau PR banyak ya stres juga ya. Kita pernah merasakan dulu itu kan, sampai berhari-hari kan kerjakan. Betul juga. Itu problem yang harus dipikir oleh oleh Depdikbud dan petinggi-petinggi kita ya di bidang pendidikan. Iya. Gitu. Dan keamanan sekolah juga harus diperhatikan. Iya. Karena sekarang ini kejahatannya kan mulai beda. Mulai banyak ngincer anak-anak kan, betul nggak? Yeah. Untuk mungkin meres orang tuanya. Nah, sekolah-sekolah ini perlu ditingkatkan keamanannya. Keamanannya, privasi ya. Bukan privasi. Kalau kita berharap dari pihak sekolah yang menaikkan biaya keamanan, nanti sekolahnya mahal. Iya. Ya, jadi kita perlu harapan dukungan dari pemerintah ya. Kalau mungkin juga dari polisi juga kan, mungkin ditambah penempatan Satpol PP, atau polisi berseragam ya, atau polisi patroli dekat-dekat sekolah itu penting. Karena supaya kita nggak trauma nih. Karena banyak tawuran mulai tadi kemarin. Seperti kemarin berita di tawuran di Jalan Kenjeran kan ya. Betul. Nah itu karena keamanan kita intelnya kan kurang ya mungkin. Perlunya kenyamanan dan ketenangan. Iya, orang tua supaya nyaman ya kan. Gitu. Karena anak ini bahaya banget ini kalau diculik kan repot. Tidak ada rasa takut. Luas, urusan sekolah ini penting sekali ya kan. Bukan cuma sekolahnya. Keamanannya juga harus Pemkot juga harus mikirin, jangan sekolah sebelum mikirin keamanan. Mahal biaya ntar. Iya. Terus apa lagi kira-kira Antoni? Ya seperti kemarin kan saya sempat juga sempat jumpa dengan calon wali kota kita, Pak Mahfud Arifin. Saya lihat sih beliau rumahnya cukup siap ya dengan konsep-konsep kota masa depan, pembangunan kota, ya, terus pengelolaan perairan, sungai-sungai, bagus juga. Ya memang untuk difungsikan. Jadi kalau saya lihat Pak Mahfud ini sudah mengarah ke bisnis, ekonomi. Kalau dengan pengelolaan yang bagus, timbul kan pusat ekonomi. Berarti akan meningkat perekonomian. Harus itu karena. Nah, yang penting terutama tuh revitalisasi pasar-pasar tradisional. Untuk membantu para pedagang kecil kita ya, betul nggak? Revitalisasi pasar sehingga nyaman, aman, parkirnya enak, ya betul nggak? Dan tidak kumuh. Otomatis kalau revitalisasi pasar ini benar timbul, akan timbul pusat ekonomi baru. Ya, betul. Ya, timbul pusat-pusat ekonomi baru. Nah, inilah yang akan mendatangkan PAD buat kota kita, ya kan? Betul. Terus kedua, ya saya harapin wali kota kita juga nanti mulai mikirkan tanah-tanah yang mangkrak itu. Ya karena wali kota kita kan jenderal ya calon ya. Mungkin kita ini butuh jenderal ya mungkin. Betul. Untuk mengatasi tanah-tanah mangkrak yang statusnya nggak jelas. Tidak bertuan ya. Ya tidak bertuan, bukan tidak bertuan tapi tidak bisa diapa-apain. Saya punya contoh kasus teman kita di kawasan Banyurit. Itu punya lahan sekitar nggak salah 3 hektar nggak salah. Besar. Separuh diduduki orang.
separuh kosong. Ya. Tapi nasib orang kan tidak sama. Punya tanah tidak punya uang. Oh gitu. Jadi untuk mengurus itu ya? Tidak bisa. Nggak bisa. Mau ngurusi itu mau ya kan kalau membebaskan tidak bisa gratis kan. Nggak bisa Ada gratis, biaya ya. ya. Nah biaya kan kita nggak tahu berapa ya kan. Nah seharusnya dalam mungkin apakah Pemkot bisa Memfasilitasi. iya. Entah bagaimana MOU-nya begitu ya. Iya, supaya bisa tanah ini asalnya mangkrak nganggur jadi sumber pendapatan bagi kota Surabaya. Betul. Makanya saya kan bilang kemarin yang perjumpaan kita yang lalu bahwa wali kota kita harus punya visi bisnis, ya kan? Bukan cuma birokrat. Ya. Nah, ini salah satu visi bisnis, revitalisasi pasar, ya kan? Ya. Pengelolaan pengairan, ya kan? Betul nggak? Yang harus orang yang berani ya. Iya harus berani. Iya. Kalau sipil rasanya takut, sulit ya, Iya. sulit ya. Kalau kita lihat ini contoh yang Bu Risma sih bakal tanaman penghijauan, Iya, penataan. ya, penataan. Tapi kemarin kayak contoh di kawasan Pandugo Baru itu kan jalannya menyempit, Iya. ya kan? Itu kan mestinya dikepras jadi double way. Iya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Oh iya. Loh, kita heran apakah karena Mungkin- takut berantem? Atau faktor biaya, ganti ruginya mungkin. Loh, PAD 9T masa nggak ada duitnya? Iya. Ya kan? Gitu ya. Tapi kalau itu dibenahi dengan baik, Iya. win-win solution, ya kan? Saya pikir warga yang digusur tuh diobrak ya istilahnya kan, Iya. itu tidak akan keberatan. Iya. Asal win-win solution, Iya. jangan arogan gitu. Nah ini Iya, mungkin kita butuh pemimpin yang agak berani ya, Iya. yang berani Iya. terjun ke lapangan, tanya mau apa, saya fasilitasi, tapi kamu harus komit. Iya. Jangan ganggu kan gitu Ya. misalnya ya kan, Ya, menarik. supaya daerah-daerah yang sudah jelek-jelek itu berkembang, seperti contoh daerah saya, kelahiran saya ya, di Kelemahan Kidul itu 50 tahun gak ada perubahan sama sekali, Iya. dia tetap banjir, Iya. kumuh. Nah kenapa kok begitu? Iya. Karena wali kotanya gak mau repot terjun ke sana. Iya. Ya, itulah ya. Mungkin cukup itu. Ngopi dulu. Ngopi Loh, dulu. belum ngopi udah itu dulu satu. Ngobrol pintar bersama Pak Antoni Bahtiar. Jadi kota Surabaya ini rumit ya. Iya. Problemnya rumit banget. Iya. Kalau kita ngomong, tuh apa dilakukan oleh Bu Risma tuh masih jauh dari harapan kita sebenarnya. Iya. Bukan cuma penghijauan ya. Iya. Ya itulah. Kita punya kota kelahiran, daerah kelahiran saya, daerah besar saya, 50 tahun mangkrak, nggak ada perbaikan. Artinya banyak daerah-daerah yang belum tersentuh Nah, gitu ya. itu daerah saya, orang lain Iya. banyak lagi kan. Banyak lagi. Dulu tempat tinggal saya itu termasuk termasuk apa? Namanya apa ya? Yang menjadi favorit. Di mana? Di Di mana itu? Kemang Kidul. Oh, Kemang Kidul. Iya kan? Indrapura kan favorit. Iya. Dekat kantor DPRD, Betul. dekat mana-mana kantor pos kan di Indrapura. Ya, termasuk tempatnya toko-toko pejuang. Iya misalnya, kan? Iya. Surabaya Teater Bima Iya, kan? Betul. Ya, dulu daerah kita daerah bagus, Iya. daerah pebisnis, dekat Perak kan. Sekarang daerah Kemang Kidul terlupakan karena wali kotanya fokus di barat terus. Kalah sama Citraland ya berarti ya. Loh, bayangin. Darmo Boulevard itu Pak Effendi. Iya. Itu semeternya 100 juta loh. Betul. Nah, kalau di Kerembangan 2 juta nggak 2 laku ya. juta nggak laku. Loh, Itulah. gimana kok bisa timpang begini gitu loh. Padahal pusat sejarah di sana Loh, kan. sejak itu Iya, kota iya. dekat Jembatan Merah. Iya, betul. Iya kan? Terus coba bayangin ekonominya nggak berkembang. Iya. Jadi orang yang di sana hidupnya ya itu terus aja gitu. Kan kasihan. Nah, ini perlu keterlibatan Pemkot untuk turun ke sana. Turun ke sana. Ngobrol, ya kan? Musyawarah bersama dengan Iya. berbagai komponen. Iya, kayak Ahok gitu loh. Iya. Kayak Ahok kan datang nih Iya. ke kawasan kumuh, ya kan? Lu orang nggak enak hidup di sini kan? Mana enak lu bau? Oke, gua bangunin ya kan? Tapi lu harus pindah. Gua pindahin dulu. Iya. Kan gitu. Bangun, pindah.
kan timbul pusat ekonomi baru. Ya, ya. Kalau pusat ekonomi baru, kan duitnya nambah lagi. Ya, ya. Nggak, jadi wali kota jangan cuma ngelola dana yang ada, Ya. berpikir mencari sumber. Ada. Iya, sumber uang. Betul. Bisa mendatangkan ya. Iya. Kalau ada lahan bagus, investor kan mau bangun. Betul, betul. Banyak. Saya punya banyak teman investor ya, yang misalnya asal dijamin beres, nggak berantem. Iya. Banyak. Harus kondusif dulu. Iya, yo jangan berantem kayak seperti Pak Saturi. Iya, iya. Ya nggak ada yang mau akhirnya. Iya. Kan nggak ada yang mau diskusi kayak begitu gitu loh. Iya, iya, iya. Kasihan sekali. Iya, iya. Coba 1 juta banding 100 juta per meternya, kan kasihan. Kasihan, betul. Hah? Jauh sekali. Iya. Orang pengen hidup di sana 50 tahun kan berharap semeternya naik 10 juta. Betul itu. Ini hidup 50 tahun tetap 1 juta. Tetap 1 juta, nggak berubah. Tempatnya para pejuang, ya kan? Itulah. Mengiriskan, mengenaskan, Ya, mengenaskan. Ya. Itu ya. Ya ini perlu kerja keras ya. Perlu kerja keras para pemimpin-pemimpin yang akan datang, tentunya, Terus kan? wali kotanya, cawa walinya bukan pajangan. Ya. Jadi ada pembagian tugas. Jadi nggak bisa dikerjain sendiri, buktinya. sama-sama bekerja lah, Ya ya kan? buktinya kan. Ya daerah-daerah mangkrak kita sampai hari ini masih banjir, masih mangkrak, nggak ada perbaikan, nggak datang 50 tahun tetap kayak gitu. Berarti kan dari sisi pembangunan ekonomi Bu Risma kurang. Iya, iya, iya. Tapi kalau dari sisi penghijauan, Ya. kebersihan, ya kan, nah itu saya kira dia sudah bagus. Iya. Ya, meneruskan itu yang pernah dilakukan oleh Purnomo Kasidi. Oh iya, iya, iya. Pasukan kuning. Itu Pasukan kuning, Purnomo betul. Kasidi. Purnomo Kasidi. Kita dulu kaget pagi-pagi kok ada orang pasukan kuning nyapu Indrapura. Wah, hebat Purnomo Kasidi. Iya, iya, iya. Wali kota sampah dulu ya, sebenarnya. Bersih-bersih ya. Betul, Jangan betul. karena mampu mengurangi kekotoran kan. Iya, iya. Nah, kalau Bu Risma ini sebenarnya cuma meneruskan aja. Iya, iya, iya. Ya. Kalau pembangunan ekonominya kurang, ya kita nggak puas. Ya, kurang ya. Kurang puas. Karena daerah saya mangkrak 50 tahun. Iya, iya. Iya. Itu mungkin harapannya bisa lebih ya nanti yang akan datang itu. Yang sana 100 juta per meter. Iya, iya. Ya. Oke. Mungkin sementara itu Banyak kalau mau ngobrol cuma nggak nututi ini. Videonya nggak nututi. Pak Antoni Bahtiar, ini harapannya segudang harapan dari Pak Antoni Bahtiar. Mungkin bukan hanya Pak Antoni Bahtiar yang berharap. Baru saya nih, banyak orang di luar sana. Waduh. Kepingin seperti itu juga, mengembangkan pendidikan yang bagus untuk putra-putrinya dan pembangunan yang merata. Bukan hanya di pusat-pusat kota saja. Tentunya begitu ya. Bukan daerah tertentu. Bukan daerah tertentu. Bukan di barat tok. Bukan di barat tok. Di Pegirian juga Surabaya. Di Rungkut Surabaya. Surabaya semuanya. Ketebang Kali, Ketebang Kali Kepiting, Surabaya semua gitu kan. Bu Risma kalau ketemu saya minum paramik nanti tiap hari. Oke, sementara itu Kopi dulu. Dari saya. Sambil ngopi kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf bersama Cak Effendi Berita5.com dan Pak Antoni Bahtiar. Mantap. Semangat pagi. Kota Surabaya lebih baik.